Cina menghentikan rencana pembangunan beberapa smelter tembaga baru. Langkah ini ditempuh sebagai upaya menekan anjloknya biaya pemrosesan, processing fees, yang kini jatuh di bawah nol. Ekspansi masif kapasitas peleburan tembaga di Cina di tengah ketatnya pasokan konsentrat global telah mendorong biaya pemrosesan ke level negatif secara historis. Artinya, smelter harus membayar penambang untuk mendapatkan konsentrat, kebalikan dari praktik normal di mana penambang membayar smelter untuk memurnikan biji menjadi logam. Kelebihan kapasitas ini memaksa smelter di sejumlah negara memangkas produksi dan memicu protes dari beberapa pemerintah. Chen Shuesen, Wakil Presiden China Non-Ferrous Metals Industry Association mengatakan, China telah menghentikan pembangunan sekitar 2 juta ton kapasitas smelter yang sebelumnya direncanakan. Ia menyampaikan hal ini dalam World Copper Conference Asia 2025 di Shanghai. Pertumbuhan investasi aset tetap di industri tersebut juga anjlok, hanya naik 0,4% per September, jauh turun dari 23% pada awal tahun. Kedepan, China akan secara ketat membatasi kapasitas smelting baru. Industri pemurnian dan pemrosesan tembaga di China tidak lagi mengejar pertumbuhan kuantitas. Negosiasi antara smelter China dan raksasa tambang tembaga Antofagasta terkait biaya pemrosesan untuk kontrak pasokan 2026 mulai berlangsung pekan ini. Hasil pembicaraan ini akan menjadi tolok ukur bagi biaya pemurnian dan pengolahan konsentrat, TCRCs, di China, yang secara tradisional dibayarkan penambang kepada smelter. Chen menegaskan, biaya pemurnian dan pengolahan konsentrat harus tetap berada di atas angka nol. Asosiasi Logam Non-Ferrous China dengan tegas menolak pemrosesan konsentrat tembaga secara gratis atau bertarif negatif, ujarnya. Harga tembaga mencapai rekor 11.200 AS dolar per ton pada Oktober lalu. Meski sedikit turun, harga yang masih tinggi telah mendorong peningkatan substitusi ke aluminium di berbagai sektor industri China. Ia mencatat konsumsi tembaga pada kendaraan listrik ini turun menjadi 50-70 kg per unit, dari 60-80 kg pada 2020. Sementara itu, kandungan tembaga pada unit pendingin udara turun 67% sejak 2020 menjadi sekitar 4 kg per unit. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.